Rui Costa membuat rekan setimnya terlihat hebat, lawan-lawannya terlihat inferior. Dan pada masa ketika sepak bola Italia mendominasi siaran televisi di Inggris, ia menjadikan Calcio sebuah tontonan yang lebih memukau daripada yang pernah diharapkan sebelumnya. Dan ketika FIFA meminta Pele untuk memilih siapa pemain terbaik pada abad ke-20, legenda Brazil itu pun tanpa ragu memilih Rui Costa. Mungkin generasi sekarang asing dengan nama Rui Costa. Jadi, siapkan kopi kalian dan kita akan mulai dari awal. Vitor Pereira col destro rinuncia al tiro, poi Rui Costa ed è il vantaggio del Rui Manuel Cesar Costa lahir di Amadora, Portugal 29 Maret 1972. Seluruh keluarganya adalah penggemar fanatik Benfica, klub yang menjadi bagian besar dari hidup mereka. Bahkan ketika masih balita, kata pertama yang diucapkannya adalah Benfica. Ia sudah diperkenalkan dengan sepak bola sejak ia masih berumur 5 tahun dengan bergabung dengan klub balita Damaya Ginásio Clube. Ketika Rui berusia 9 tahun, sebuah momen luar biasa terjadi. Benfica mengadakan acara untuk para pemegang tiket musiman, memungkinkan anak-anak mereka datang ke kompleks latihan klub untuk bersenang-senang. Ini bukan uji coba resmi, hanya sekedar bentuk apresiasi kepada penggemar. Namun, bagi Rui kecil, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Rui begitu bersemangat hingga ia tidak bisa tidur semalaman sebelum acara tersebut. Ketika tiba di lokasi, ia mendapati ada 500 anak lainnya yang juga berpartisipasi. Namun, di antara keramaian itu hadir sosok yang legendaris, Eusebio, sang raja sepak bola Portugal. Eusebio memilih 22 anak sekaligus, memberikan masing-masing 10 menit untuk bermain di lapangan. Saat giliran Rui tiba, ia langsung menunjukkan bakat alaminya. Dengan hanya 2 sentuhan bola, ia membuat 2 lawannya terjatuh di belakangnya. Aksinya begitu mengesankan, hingga Eusebio memintanya keluar dari lapangan. Rui kecil tidak menyadari alasan dibalik keputusan itu, mengira dirinya melakukan sesuatu yang salah. Ia berlari ke arah ayahnya sambil menangis, mengatakan, "Tuan Eusebio tidak menyukaiku." Namun kenyataannya tidaklah demikian. Eusebio yang melihat potensi besar dalam diri Rui mendekati ayahnya dan berkata, "Aku sudah cukup melihat bahwa dia kembali besok dan aku akan memastikan dia mendapat tempat untuk bermain." Saat itu, Eusebio telah menemukan bakat langka yang kelak menjadi bintang sepak bola Portugal. Beberapa hari kemudian, Rui Costa memainkan pertandingan pertamanya untuk Benfica. Ia merasa seperti telah menemukan rumahnya di klub. Namun, 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1991, semuanya mulai berubah. Meski telah menunjukkan bakat besar, Benfica tampaknya meragukan apakah Rui cukup baik untuk diberikan kesempatan lebih besar. Saat musim terakhirnya di akademi mendekati akhir, diberitahu bahwa ia tidak akan dipertahankan. Keputusan ini mengejutkan dan mengecewakan. Tetapi semuanya berubah dalam satu pertandingan melawan FC Porto. Meski Benfica kalah telak 4-0, penampilan Rui tidak luput dari perhatian. Kebetulan, di tribun, seorang mencari bakat dari klub divisi ketiga, Five, hadir untuk menyaksikan pertandingan. Awalnya mereka datang dengan tujuan lain, mengadakan pertemuan dengan presiden FC Porto, Pinto da Costa, untuk membahas pinjaman pemain. Namun, pertemuan itu batal, dan mencari bakat itu hampir pulang tanpa hasil. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata, "Ya, setidaknya kita bisa berbicara dengan Benfica tentang anak itu, Rui Costa. Dia terlihat bagus." Pernyataan sederhana ini menjadi momen penting di mana FC Porto tanpa sengaja menyadarkan Benfica tentang bakat besar yang dimiliki Rui. Namun sebelum kejuaraan regional berakhir dan tinggal selangkah lagi menginjakkan kaki di tim senior, Rui Costa justru dipinjamkan ke FEF. Selama setahun di FEF, ia menempatkan klub di bawah tim promosi dengan selisih 2 poin. Ini memberinya kemungkinan bermain di Piala Dunia U21 pada tahun 1991. Sebagai bagian dari generasi emas pemain Portugal yang menjuarai Piala Dunia U21 1991 di bawah asuhan Carlos Queiroz, Rui Costa menjadi salah satu bintang turnamen tersebut. Ia mencetak gol penentu kemenangan 1-0 di semifinal melawan Australia dan sukses mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan dalam kemenangan adu penalti melawan Brasil di final. Bahkan di usia muda itu, permainan Rui Costa lebih dari sekedar mencetak gol. Rui adalah seorang ahli dalam seni mengendalikan bola,
menguasainya dengan sangat terampil. Kenang Queiroz, dia adalah playmaker yang bisa menentukan jalannya pertandingan, mengatur ritmenya dengan bola kakinya dan matanya yang selalu terfokus pada permainan. Meski melalui masa-masa sulit, Rui Costa tetap bertahan di Benfica. Bahkan ketika ada wacana untuk meminjamkannya lagi, hal ini tak pernah terrealisasi. Rui sendiri pernah berkata dengan nada bercanda, "Sampai hari ini, mereka masih belum menyuruhku pergi, dan kurasa aku akan tetap di sini." Beberapa tahun berikutnya, Rui Costa berkembang menjadi pemain utama bagi Benfica, membentuk salah satu dari banyak kemitraan serangan yang menentukan bersama rekan senegaranya, João Pinto, dan membawa klub meraih Taça de Portugal pada 1993 serta gelar Primeira Liga setahun setelahnya. Namun, masa-masa tersebut tidak mudah baginya. Selama lebih dari 1,5 tahun, Rui harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kesempatannya sangat minim, hingga akhirnya datang momen langka ketika ia dipercaya bermain dan berhasil mencetak hat-trick. Penampilan gemilang ini mengubah segalanya. Pelatih mulai memberinya kesempatan lebih banyak, dan Rui membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Secara mengejutkan, Rui Costa membantu Benfica tampil hampir tak terkalahkan selama sisa musim. Klub yang semula tampak terpuruk nyaris bangkit untuk mengejar gelar, finish hanya 2 poin di belakang Porto, dan mengakhiri musim dengan memenangkan Piala Portugal, gelar pertama mereka dalam 7 tahun. Setelah musim itu, Rui Costa menerima tawaran menggiurkan untuk bergabung dengan rival Benfica, Sporting CP, dengan gaji 10 kali lipat lebih besar. Namun Rui menolak. Alasannya cukup sederhana, karena ia hanya ingin bertahan di Benfica. Keputusan terbayar di musim penuh pertamanya sebagai starter. Rui Costa menjadi pemain kunci yang membawa Benfica meraih satu-satunya gelar Liga mereka dalam 13 tahun terakhir. Penampilannya yang luar biasa tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pahlawan klub, tetapi juga membuatnya menjadi salah satu pemain paling diincar di Eropa. Pada bursa transfer musim panas 1994, Barcelona yang baru saja kehilangan Michael Laudrup karena pindah ke Real Madrid berusaha keras mengejar Rui Costa. Kesepakatan pun tercapai dan tinggal menunggu tanda tangan. Namun, Benfica tiba-tiba menarik diri dan meminta 5,5 juta euro. Nominal ini lebih banyak dari harga yang disepakati sebelumnya. Barcelona pun akhirnya membatalkan transaksi tersebut. Di sisi lain, Fiorentina yang baru saja promosi ke Liga Utama tiba-tiba datang dan menawarkan 5,5 juta euro yang sama seperti yang diminta Benfica. Ternyata dengan segala pertimbangan yang ada, Rui Costa menerima tawaran tersebut. Saat itu Benfica mengalami kesulitan keuangan, dan sebagai orang yang sudah menyerahkan jiwa dan raganya untuk Benfica, Rui akan melakukan apapun demi membantu klub. Hal ini juga menjadikannya sebagai pemain Portugal termahal yang pernah keluar dari Liga. Bayangkan, di tahun berikutnya Barcelona membeli Luis Figo dari Sporting dengan harga yang jauh lebih rendah, kurang dari setengah biaya yang dibayar Fiorentina untuk Costa. Saat Rui Costa tiba di Fiorentina yang kala itu dilatih Claudio Ranieri, ia langsung diberikan nomor punggung 10. Pada musim pertamanya, Rui Costa mendapati sebuah tim yang sangat membutuhkan seseorang untuk mengatur ritme permainan. Di sisi lain, Gabriel Batistuta yang berposisi sebagai penyerang juga tengah mencari pasangan gelandang yang bisa mendukung permainannya. Rui Costa pun dengan senang hati memenuhi kebutuhan tersebut, menyuntikkan dinamika baru ke dalam serangan La Viola dengan kontrol bola yang luar biasa, dribbling yang memukau, dan umpan ala Paul Scholes yang membuatnya dijuluki Pangeran Florence. Memang tidak banyak gol yang dicetak oleh Rui Costa, karena itu bukanlah tipe permainannya. Ia pernah mengatakan, menciptakan gol lebih memuaskan bagi saya daripada mencetak gol itu sendiri. Meski begitu, gol pertamanya untuk Fiorentina tercipta pada tanggal 23 Oktober 1994 dengan cara yang spektakuler. Setelah 7 pertandingan di musim 1994-1995, ia mencetak gol melawan Padova melalui assist dari Batistuta. Kala itu, Fiorentina menang dengan skor 4-1. Pasangan ini kembali ke lapangan 1 minggu kemudian melawan Brescia. Rui Costa melakukan umpan 1-2 yang cemerlang dengan Batistuta sebelum menyelesaikannya dengan sempurna. Itu adalah awal dari persahabatan yang indah. Jika menciptakan gol adalah keahlian Rui Costa, Batistuta memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikannya. Keduanya tampak memiliki ikatan telepati dan dengan cepat menjadi duo paling ikonik di Serie A. Keduanya bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dari semua penyerang yang pernah bermain dengan saya, dia memiliki insting terbaik dalam mencetak gol, kata Rui Costa.
Dia bisa mencetak gol dari mana saja, tendangan bebas, sundulan, penalti, dari luar kotak penalti, dengan punggung, bahu, bahkan tumit. Dia mencetak gol dengan berbagai cara. Di akhir musim pertama Rui Costa bersama klub, Batigol berhasil mencetak 26 gol dan meraih gelar Capocannoniere sebagai pencetak gol terbanyak Serie A. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar sang playmaker asal Portugal tersebut, yang menutup musim dengan torehan 9 gol serta mendapat julukan Il Maestro dari media Italia. Kombinasi keduanya merupakan yang tersubur di Liga Italia pada musim tersebut, sedangkan Fiorentina menutup musim di urutan ke-10 dengan torehan 47 poin. Rui Costa mengaku mengidolakan seorang legenda Prancis dan ikon Juventus, Michel Platini. Cara dia bermain, kecerdasan dalam memposisikan dirinya di lapangan, ujarnya suatu kali tentang Platini. Cara dia mengendalikan permainan, dan jangan lupa juga dribble-dribble memukau serta keputusan-keputusan dinginnya. Namun, kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Sebab, Rui Costa lebih mirip dengan Socrates, legenda Brasil dan mantan bintang Fiorentina, yang sama-sama memiliki visi permainan yang tajam, kecerdasan, serta kekuatan fisik di lapangan. Belum lagi kebiasaan merokok yang serupa. Terlepas dari perbandingan-perbandingan itu, puncak karir Rui Costa di Artemio Franchi datang di musim 1995-1996, ketika Fiorentina meraih Coppa Italia, trofi besar pertama mereka setelah lebih dari 20 tahun. Meskipun Batistuta mencuri perhatian dengan 8 gol yang membawanya meraih gelar, Rui Costa adalah motor di balik semua itu, menunjukkan kelasnya di lini tengah dalam pertandingan seperti kemenangan 3-1 di leg pertama semifinal melawan Inter Milan. Batigol memang mencetak hat-trick malam itu, namun Rui Costa lah yang mengatur segalanya dengan 2 assist brilian, termasuk umpan lambung ke kotak penalti yang mengingatkan pada umpan debur kepada Dennis Bergkamp di Piala Dunia 1998. Kembali ke Florence dengan parade di depan 40.000 penggemar setelah mengalahkan Atalanta di final. Suasananya seperti awal di era keemasan, tapi kenyataannya itu bukanlah akhir dari cerita. Di musim ini, performa Fiorentina lebih baik dengan berada di peringkat keempat klasemen akhir Serie A. Tetapi jumlah gol Batistuta tidak sebanyak musim sebelumnya. Begitu juga dengan gol dan assist Rui Costa. Di musim 1996-1997, kombinasi keduanya di lini depan mengantarkan Fiorentina meraih trofi Piala Super Italia usai menumbangkan AC Milan 2-1. Jika ada keraguan tentang cinta abadi Rui Costa terhadap Benfica, semuanya terjawab pada musim ini. Dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Benfica pada 13 Agustus 1996, yang mungkin tampak tak penting. Pada menit ke-89, Rui Costa mencetak gol penyama kedudukan. Air mata mulai mengalir di wajah Rui Costa dan menolak untuk merayakan gol tersebut. Dengan kata-katanya sendiri, ia mengatakan, "Saya tidak percaya, saya baru saja menyakiti klub yang saya cintai." Momen itu menjadi kenangan mendalam karena itu mungkin satu-satunya di mana fans Benfica memberikan tepuk tangan untuk pemain yang sedang melawan mereka. Pada 1997-1998, Rui Costa memasuki musim keempatnya di Fiorentina. Sebelum itu kita menuju ke Portugal, di mana timnas Portugal sedang bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Jerman, dengan target kemenangan yang sangat dibutuhkan. Awal pertandingan berjalan seimbang, tetapi keadaan mulai berpihak pada Portugal yang memimpin di menit ke-74. Namun semuanya berubah ketika Rui Costa ditarik keluar. Tak disangka, ia malah menerima kartu merah karena dianggap terlalu lama meninggalkan lapangan. Sebuah kejadian langka dalam sepak bola. Dan 6 menit kemudian, Jerman berhasil menyamakan kedudukan. Generasi emas Portugal harus merelakan kesempatan tersebut, dan itu menjadi satu-satunya turnamen yang mereka lewatkan dalam 26 tahun terakhir. Tangisan di pagut cadangan menjadi gambaran yang tak terlupakan. Di musim ini, Rui Costa gagal mempersembahkan trofi untuk klub dan hanya finish di posisi kelima dengan 57 poin. Musim 1998-1999 juga penuh kekecewaan. Fiorentina memimpin liga selama 22 hari di awal musim, dengan Rui Costa menunjukkan performa terbaiknya dalam mencetak gol. Begitu juga dengan Batistuta yang memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Italia. Keduanya tampil sangat kompak, namun pada saat yang seharusnya menjadi momen terbaik mereka, bencana datang menghantam. Batistuta cedera lutut dan harus absen selama 5 pertandingan. Il Maestro kehilangan inspirasi dan Fiorentina pun runtuh. Hanya memenangkan 2 dari 11 pertandingan liga berikutnya dan akhirnya finish di posisi ketiga.
Lebih buruknya lagi, mereka kalah di final Coppa Italia karena gol tandang yang dicetak Parma. Setelah musim yang penuh tantangan, pada musim 1999-2000, mereka akhirnya merasakan atmosfer Liga Champions dengan Fiorentina terjerat masalah keuangan serius dan mulai mempertimbangkan untuk menjual dua pemain yang selama ini dianggap tidak tergantikan. Kedua pemain ini, yang selalu menjadi incaran klub-klub besar dunia, mulai berpikir mungkin saatnya meninggalkan Florence. Di Liga Champions, Fiorentina berhasil lolos di babak grup pertama dengan menempati posisi kedua di bawah Barcelona. Namun, di babak grup kedua, La Viola harus tersingkir karena hanya finish di posisi ketiga. Saat musim panas tahun 2000, Batistuta akhirnya pindah ke Roma, sementara Rui Costa menghabiskan satu musim lagi bersama Fiorentina. Namun sebelum ke situ, saat Euro 2000, di mana Rui Costa membuka turnamen dengan performa luar biasa melawan Inggris. Setelah tertinggal 2-0, ia dengan fantastis memberikan 3 umpan yang berbuah gol dalam comeback luar biasa Portugal, yang akhirnya mengantarkan Selecao das Quinas menjadi tim terbaik turnamen setelah tersingkir di semifinal saat melawan Prancis dengan skor 2-1. Setelah itu, Rui Costa kembali ke Florence. Kali ini, ia mengenakan ban kapten, mengikuti jejak pemain legendaris seperti Socrates dan Baggio. Semua itu menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa melakukannya tanpa Batistuta. Membawa tim di pundaknya, membantu Enrico Chiesa untuk mengungguli Batigol di Liga, dan yang terpenting, menyamai pencapaian tertinggi yang pernah diraih bersama rekannya sebelumnya, yakni memenangkan Coppa Italia keduanya di tahun 2001. Dan masalah seperti di Benfica kembali terulang, di mana Fiorentina terpaksa menjual Rui Costa untuk mengatasi masalah finansial mereka. Sebenarnya Rui Costa meniatkan pensiun pada musim panas 2001. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Rui Costa akhirnya dijual ke AC Milan seharga 43 juta euro, mengumumkan kesepakatan tersebut dan berlinang air mata dalam sebuah konferensi pers. Ini adalah salah satu transfer terbesar untuk pemain yang berusia 29 tahun, di bawah Zidane yang beberapa minggu kemudian bergabung dengan Real Madrid sebagai salah satu Galacticos pertama dengan mahar 77 juta euro. Pada saat itu, ada perdebatan besar antara memilih Zidane atau Rui Costa. Meskipun sekarang pilihan itu mungkin terlihat jelas, pada waktu itu sebenarnya tidak begitu sederhana. Real Madrid bahkan sempat mencoba membeli Rui Costa sebelum mereka mendekati Zidane. Ketika Rui Costa akhirnya tiba di Milan, ia langsung dianugerahi nomor 10 yang ikonik, di mana sebelumnya dipakai Boban yang musim itu meninggalkan klub. Musim pertama Rui Costa di AC Milan berjalan dengan sangat buruk. Ia mengalami cedera serius di pergelangan tangan pada pertandingan pertamanya, yang menjadi awal dari serangkaian cedera yang mengganggu musim debutnya. Dia juga tidak langsung mendapatkan simpati dari para penggemar Milan, terutama ketika dalam sebuah pertandingan melawan Fiorentina. Ia terlibat dalam pelukan emosional dengan para pendukung La Viola. Pada Piala Dunia 2002, Portugal mengecewakan dengan tersingkir di babak penyisihan grup yang mengejutkan banyak orang. 1 tahun setelah tiba di Milan, tepatnya pada musim 2002-2003, Rui Costa seakan tidak memberikan dampak besar. Bahkan AC Milan sempat mengontrak Rivaldo dari Barcelona untuk menggantikannya. Banyak yang merasa bahwa masa depan Rui Costa di Milan sudah hampir berakhir. Namun, yang tak diduga adalah bahwa Rivaldo justru memicu kebangkitan Rui Costa. Cedera Rivaldo membuka peluang baginya untuk tampil lebih baik, dengan para penggemar Milan yang membawa spanduk untuk meminta Rui Costa berhenti menangis seperti air mata violet, sebutan untuk warna Fiorentina. Dan mulai berbicara lewat permainan di lapangan, Rui Costa memenuhi tuntutan itu. Saya ingin dianggap sebagai gelandang terbaik di Italia dan gelandang terbaik di dunia, katanya dalam sebuah wawancara, dan ia membuktikan pernyataannya itu dengan permainan luar biasa di lapangan. Dengan persaingan yang lebih ketat, Rui Costa justru memberikan salah satu musim terbaik dalam karirnya, tampil gemilang di semua kompetisi, terutama di Liga Champions. Di Liga Champions, Rui Costa kembali menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker. Penampilan terbaiknya terjadi di fase grup, ketika ia secara luar biasa merobek-robek Deportivo La Coruna yang sangat dihormati di Rizer, dengan memberikan assist untuk 4 gol dalam kemenangan 4-0, yang juga mencatatkan hat-trick untuk pemain serang baru Filippo Inzaghi. Penampilannya kala itu membuat komentator memuji bahwa ia 3 kali lebih baik dari Zidane. Dalam sisa turnamen, Rui Costa menambah 3 assist lagi, termasuk 1 assist penting saat melawan Bayern Munchen dan kemenangan menentukan melawan Real Madrid. Milan akhirnya mengalahkan Juventus melalui adu penalti di final Liga Champions, dengan Rui Costa menjadi top assist utama.
Pencapaian ini membuat Rivaldo hampir tidak mendapat kesempatan bermain di Liga Champions, dan Rui Costa menjadi salah satu pemain terbaik Milan. Di musim itu, Rui Costa juga meraih Coppa Italia dengan ketiga kalinya usai Milan mengalahkan Roma dengan agregat 6-3. Musim berikutnya, 2003-2004 dimulai dengan catatan tinggi. Rui Costa mencetak assist yang membawa AC Milan meraih Piala Super Eropa. Meskipun tahun itu juga terkenal dengan kedatangan Kakak, pemain muda Brasil yang membawa energi baru ke permainan, yang membuat Ancelotti mulai sering menempatkan Rui Costa di bangku cadangan. Pers bahkan bertanya pada Rui Costa apakah ia marah dengan situasi tersebut. Secara mengejutkan, Rui Costa menjawab bahwa ia tidak marah. Paling lama 2 tahun dari sekarang, anak itu akan memenangkan Ballon d'Or, katanya tentang Kakak. Menyenangkan berada di sisinya, dia sungguh luar biasa. Rui Costa memberi kesempatan kepada Kakak untuk berkembang, meskipun dia tahu bahwa waktunya sudah mulai berakhir di Milan. Pada musim itu, ia akhirnya mendapatkan trofi terakhir yang belum ada di lemari trofinya, yaitu Scudetto. Ia menutup kemenangan gelar itu dengan tendangan melengkung yang indah pada hari terakhir musim melawan Brescia, yang juga menjadi gol terakhirnya untuk AC Milan. Namun, ada satu hal yang selalu diinginkan Rui Costa, membuat sejarah bersama tim nasional Portugal. Euro 2004 di Portugal menjadi kesempatan besar bagi Rui Costa dan timnya. Meskipun waktu bermain di klub terbatas karena peran Kakak, Rui Costa tetap tampil cemerlang, mencetak gol dalam 2 pertandingan dan memberikan salah satu gol terbaik turnamen dalam perpanjangan waktu melawan Inggris. Gol itu membawa Portugal ke final melawan Yunani. Namun meskipun Rui Costa masuk pada menit-menit terakhir final, keajaiban Yunani tak terbendung, dan Portugal harus puas dengan status runner-up. Di musim 2005-2006, meskipun telah memberi segalanya, kembali menjadi musim yang penuh kekecewaan bagi Rui Costa dan Milan. Pada final Liga Champions, Milan harus menelan kekalahan setelah comeback fantastis dari Liverpool. Meskipun masih mendapat tawaran untuk memperpanjang kontraknya di Milan, Rui Costa memutuskan untuk pergi. Ia meminta untuk dilepas agar bisa kembali ke klub lamanya, Benfica. AC Milan sebagai ucapan terima kasih atas pengabdiannya mengizinkannya pergi dengan status bebas transfer karena Benfica tidak mampu membayar transfernya. Di Benfica, Rui Costa mengakhiri karirnya di tempat yang ia cintai. Di sana, ia bertahan selama 2 musim lagi, tampil gemilang di Liga Champions dan memberikan harapan bagi para penggemar di masa-masa sulit. 14 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2021, Rui Costa akhirnya menjadi presiden Benfica. Dan pasti ia akan berkata bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Terima kasih sudah menonton video dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.